teman-teman sekalian, saya secara pribadi ini sangat merasakan bahwa bagi saya yang merubah hidup saya itu adalah Al-Quran. Andai kan tanpa Al-Quran, Anda mungkin cuma melihat saya ya orang-orang biasa aja yang kayak Anda temui. Nah kalau Anda lihat saya tanpa tahu saya siapa, misalnya di jalan-jalan, Anda kan nggak mungkin nyangka saya adalah Muslim gitu ya. Ngelihat ini kayaknya boyband gitu kan ya. Salah datang, ini masjid mas, bukan tempat panggung gitu ya untuk boyband. Nah, tanpa adanya Al-Quran, saya secara pribadi mikir apa jadinya saya tanpa Al-Quran. Anda mungkin melihat saya sekarang Felix Show itu yang kebayang apa sih? Felix Show yang kebayang apa kira-kira? Selain Cina tentunya ya. Apalagi kira-kira Anda kebayang kira-kira? Sipil, Cina, keras, tegas, radikal itu. Baik, radikal itu ya Mas ya. Radikal, tegas, cerdas, terus ada segala macam lah. Tapi kan Anda nggak pernah tahu bahwa saya tuh dulu sebelum saya Islam, sebelum saya kenal dengan Al-Quran, Anda kan nggak pernah tahu kalau Felix itu adalah tipe cowok yang kalau pas diputusin cewek nangis gitu kan ya. Gak kebayang, cemen banget, putusin cewek nangis gitu ya, Masya Allah. Tapi ya itulah saya dulu, putusin cewek nangis gitu ya, lalu mau bunuh diri gitu ya, kayak cowok-cowok pada biasanya lah. Nah kenapa? Karena belum kenal dengan Al-Quran, karena belum tahu tentang Al-Quran. Al-Quran merubah saya secara pribadi. Maka yang pengen saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran itu kapasitasnya sebenarnya bukan hanya mengubah saya secara pribadi, tapi sesuatu yang lebih besar. Karena kalau kita bicara tentang kebangkitan, maka kebangkitan itu kan esensinya adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan sehingga dia menjadi lebih daripada kondisi yang normal. Contoh misalnya, kalau kita sama-sama duduk, lantas ada salah seorang berdiri, maka dia dikatakan bangkit. Berubah posisinya dari sama, rata, menjadi kemudian lebih daripada yang lain. Itu kan adalah bangkit. Nah, Al-Quran itu adalah bahan yang diperlukan untuk kebangkitan hakiki. Kalau andaikan tanpa Al-Quran bisa atau tidak bangkit? Bisa, tapi dia punya tumbal. Contoh misalnya, Jepang itu bangkit. Dia habis dibom Hiroshima dan Nagasaki itu hancur lebur kotanya. Peradaban Jepang itu kemudian mundur, tapi kemudian mereka bisa bangkit karena mereka mengandalkan budaya mereka. Setelah mereka bangkit, mereka lebih tinggi daripada yang lain. Mereka bisa bikin komik, mereka bisa bikin anime, mereka bisa bikin segala macam gitu kan, yang antum sampai sekarang nonton Naruto, One Piece dan seterusnya. Itu kan adalah produk daripada kebangkitan mereka. Korea itu bangkit karena dulunya Korea itu sama kita cuma selisih 2 hari aja kemerdekaannya. Tapi merdekanya selisih 2 hari, tapi teknologinya kemana-mana, dramanya kemana-mana. Ibu-ibu sering nonton gitu kan ya. Enggak kok saya enggak, itu paling sering nonton berarti ya, sering ngomong enggak gitu kan ya. Kenapa? Karena ini tadi, karena mereka bangkit, tapi bangkitnya nggak hakiki. Karena bangkitnya nggak hakiki, dia senantiasa perlu tumbal. Apa tumbalnya? Bunuh diri. Ya, apalagi kemudian anak-anak kecil nggak mendapatkan kasih sayang, nggak kawin-kawin gitu kan ya. Masih mending antum jomblo tapi berharap gitu kan ya. Kalau jomblo nggak berharap gitu ya. Ada orang nikah sama bantal anime gitu ya. Ada orang nikah sama pohon gitu ya. Lalu ada orang nikahnya sama boneka. Ini serius, ini di Jepang begitu. Nah kenapa? Suatu waktu coba Anda lihat nanti di YouTube, ada satu waktu ada orang cowok yang diwawancarai, kenapa dia nikah sama bantal anime? Maka dia jawab, karena bantal ini tidak bisa menyakiti saya seperti perempuan yang lain. Mau sekali. Jadi dia tuh saking stresnya ya, menganggap bahwa perempuan tuh bisa digantikan sama bantal. Ini adalah kemudian proses yang sekarang terjadi di Jepang. Makanya nggak banyak orang yang nikah di Jepang, dan orang Jepang sendiri sudah buat semacam situs untuk hitung countdown, hitung mundur kapan peradaban Jepang akan berakhir, yang ditandai dengan berakhirnya orang-orang di Jepang. Karena gini ceritanya, lu bayangin ya. Ada 4 orang ya, ada 4 orang, yang 4 orang, suami istri deh, suami istri, punya anak masing-masing 2. Berarti generasi ini suami istri 4 orang nih, punya anak sama-sama anaknya 2. Berarti generasi yang kedua berapa? 4 orang lagi. Berarti kalau seandainya setiap orang tuh nikah punya anak 2 orang saja, itu artinya apa? Peradabannya nggak berkembang. Karena bicara peradaban, kita kan bicara manusia. Paham ya maksudnya? Jadi kalau ada orang keluarga laki bini nih, lalu punya anak 2 saja, itu berarti peradabannya nggak berkembang. Kenapa nggak berkembang? Karena untuk mengurus satu wilayah itu kan perlu orang, perlu sumber daya. Kalau sumber daya yang terbatas, gimana bisa ngurusin yang banyak? Makanya kayak Indonesia ini sebenarnya salah paham. Nanti itu kita jelasin dalam kajian yang lain tentang masalah pembatasan anak, gitu kan ya. 2 anak cukup, BKKBN kan begitu.
Untungnya sekarang sudah tobat. Sekarang 2 anak lebih baik. Sekali. Jadi itu sekarang titelnya. 2 anak lebih baik kan ya. Karena kalau Anda punya 2 anak saja, itu nanti generasi berikutnya itu nggak berkembang, tetap segitu aja populasinya. Kalau populasi nggak berkembang, berarti tidak bisa mengurus. Apalagi kalau punya anak 1. Paham nggak sekalian? Apalagi nggak nikah-nikah, dan yang nggak nikah-nikah LGBT, paham sekalian? Nah itu orang Jepang tuh ngitung countdown kapan Jepang ini berakhir, karena orang-orang sudah nggak ada lagi, budayanya nggak ada yang ngemban lagi. Gak ada yang ngemban lagi tentang bagaimana cara mereka untuk hidup di dunia ke depan. Kenapa? Karena sudah gak ada lagi. Beberapa kota di Jepang, antum cari aja di internet, mereka sudah mulai menutup TK-TK-nya, taman kanak-kanaknya ditutup semua. Taman kanak-kanak ditutup, rumah sakit bersalin ditutup semua. Kenapa? Karena gak ada yang pakai, teman-teman sekalian. Beberapa kota lagi di Jepang dan beberapa kota lagi di Eropa itu memfasilitasi orang-orang luar, foreigners yang mau nikah sama cewek-cewek sana, dibayarin pakai duit negara, teman-teman sekalian. Jadi itu kesempatan untuk mengirim jomblo-jomblo di Indonesia dan itu menjadi sampah masyarakat begitu. Itu bukan kata-kata saya. Jadi ini maksudnya saya cuma mau ngasih tahu bahwa ketika kita tidak bangkit secara hakiki, maka kita sebenarnya perlu tumbal untuk kebangkitan. Apa tumbal untuk kebangkitan? Kadang-kadang angka bunuh diri yang tinggi, kehilangan kemudian peradaban, orang tua dikirim ke panti jompo. Anda kebayang nggak sih? Ketika Anda masih kecil, ketika Anda masih muda punya anak, Anda urus anak Anda dengan sedemikian rupa. Anda urus anak Anda dengan sangat baik sekali. Cuma untuk ketika Anda sudah lihat dia gede, dia ngirim Anda ke panti jompo. Gimana rasanya? Gak enak kan ya? Nah ini terjadi di Jepang. Dan Anda tahu di Korea dan Jepang itu saking banyaknya rape bunuh diri, mereka punya aturan. Siapa yang bunuh diri, maka ahli warisnya itu nanti akan disuruh bayar denda. Dan dendanya sekitar 100 juta kalau di Indonesia. Jadi contoh gini nih, ada anak yang bunuh diri, anak kecil bunuh diri, orang tua suruh denda 100 jutaan. Untuk apa? Untuk ngasih tahu bahwa Anda harusnya mendidik anak Anda dengan baik supaya dia nggak bunuh diri. Nah orang tua yang dikirim ke panti jompo, mereka memberikan pendidikan terakhir pada anak-anaknya. Apa pendidikan terakhirnya? Mereka bunuh diri supaya anaknya bayar duit denda, supaya kamu tahu bahwa yang orang tua perlukan tuh bukan kamu ngirimin mereka duit terus kamu kasih mereka di panti jompo, tapi mereka tuh pengen bareng-bareng kamu, gitu maksudnya. Jadi ini orang-orang pada stres semua, ada tumbalnya. Amerika kemudian, mereka memang bangkit, tapi tidak hakiki. Apa tumbalnya? Harus ada negeri lain yang dikorbankan. Maka negeri-negeri kapitalis itu ketika mereka mau bangkit harus ada darah yang diisap. Karena mereka nggak bisa untuk mandiri sendiri. Begitu kemudian mereka nggak memerangi negeri yang lain lagi, begitu mereka angkat kaki daripada negeri-negeri yang mereka isap sumber dayanya, kapitalis itu pasti mati. Jadi semuanya perlu tumbal kalau nggak bangkit secara hakiki. Di situ letaknya Islam. Di situ letaknya ketika saya dapat Islam, cuma Islam itu satu-satunya yang ketika bangkit dia nggak nyusahin orang lain. Dia nggak kemudian merusak orang lain. Maka ada orang yang nanya pada saya, Ustaz, tapi kenapa Islam disebarkan dengan pedang? Islam disebarkan dengan jihad. Kenapa ada aturan jihad di dalam Islam? Saya tanya balik sama dia. Sekarang saya tanya, Amerika itu juga memerangi orang dengan segala alasan, preemptive attack lah, ada mass destruction weapon lah, atau apalah. Sama negara-negara yang lain yang dia kemudian kapitalis atau sosialis, dia perlu untuk menyerang orang-orang yang lain supaya dapat sumber dayanya. Karena dia nggak bisa hidup kalau nggak dengan sumber daya orang lain. Islam tidak. Maka saya bilang, ada nggak satupun negara yang dijajah sama orang-orang Eropa ketika zamannya gold, gospel dan glory itu lebih maju daripada negara yang menjajah? Nggak ada. Tapi aku coba lihat Islam. Di negara mana yang difutuh sama Islam yang kondisinya lebih buruk daripada yang memfutuh? Oh enggak, itu selesai. Islam muncul di tanah Arab, disebarkan ke Persia. Antum tahu nggak ketika orang-orang Persia dapat Islam itu kayak apa? Ngeri. Mereka langsung kayak berbunga, blooming. Orang-orang pintar pada bermunculan. Mereka kemudian menyalin naskah-naskah daripada Yunani, menyebarkan pada seluruh dunia. Turki itu bukan ada apa-apanya, tapi ketika mereka memeluk Islam, futuhnya sampai ke Turki berubah jadi sesuatu yang baik. Bangsa Turki berubah jadi yang baik. Ke Indonesia jadi yang baik lagi. Itulah beda antara penjajahan sama futuhan. Kalau futuhan itu memberikan kebangkitan hakiki, dia nggak perlu tumbal. Makanya negeri-negeri yang difutuh oleh Islam, dibuka oleh Islam, itu keadaannya jadi lebih baik. Maroko gitu kan ya, apalagi kemudian Andalusia yang diputuh oleh Islam jadinya lebih baik. Tapi kalau dijajah mesti jadi lebih buruk. Lihat keadaan Irak, lihat keadaan Suriah, lihat keadaan negeri-negeri yang dijajah. Nggak ada kenapa? Karena mereka bukan menjadikan kebangkitan yang hakiki. Nah Al-Quran ini memberikan kebangkitan yang hakiki. Sebelum saya bahas itu teman-teman sekalian, saya pengen ngasih tahu dulu bahwa agama kita itu sangat dekat dengan Nabi Ibrahim, betul nggak?
Jadi kalau ada seorang nabi yang paling dekat dengan orang-orang muslim pasti adalah Nabi Ibrahim. Kok bisa begitu sih Ustaz? Karena ada banyak yang lain. Nabi Musa paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Isa tepat sebelum Rasulullah SAW. Kenapa nggak Nabi Isa dan kenapa nggak Nabi Musa saja? Sederhana. Anda itu tiap kali sholat Anda pasti sebut nama Nabi Ibrahim. Betul begitu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Anda pasti baca Nabi Muhammad, Anda memberikan salat pada Nabi Muhammad, Anda memberikan salat pada Nabi Ibrahim. Anda kemudian mendoakan barokah kepada Nabi Muhammad, Anda mendoakan barokah pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu paling dekat dengan agama kita. Gak percaya lagi, contoh lain yang lagi, ya, contoh yang lain lagi. Ketika Rasulullah pernah Isra Mi'raj, itu cerita bahwa Nabi Isa itu mirip dengan seorang sahabat. Lalu kemudian diceritakan rambutnya itu kemudian selalu basah. Lalu kemudian wajahnya itu juga kayak selalu basah habis berwudu. Lalu kemudian agak ikal-ikal dikit dan ganteng. Itu Nabi Isa. Dilukiskan Nabi Musa itu kayak Banu Syanu'ah. Banu Syanu'ah itu badannya keker, sawo matang gitu kan ya, besar badannya dan kuat. Itu kayak Musa, Banu Syanu'ah. Dan dikatakan bahwa Rasulullah SAW dan aku, kata Rasulullah, itu paling mirip dengan Ibrahim itu paling mirip dengan aku, kata Rasulullah. Berarti Ibrahim paling mirip dengan Rasulullah SAW. Berarti ini agama kita antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah ini memang sangat-sangat disamakan sekali. Ini adalah awal kita untuk membahas tentang Al-Quran adalah sesuatu yang sangat spesial bagi kita. Dan apalagi yang kesamaannya, hampir semua yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa Islam itu hampir semua pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.